Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Selalu ada kata hidup hanya sementara, maka berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Bahkan dalam pepatah Jawa mengatakan, urip iku mung mampir ngombe. Maka telah jelas bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, agar kita tidak menghabiskan sisa umur kita untuk berbuat yang tiada artinya. Lantas pernahkah terpikir di benak kalian sahabat beriman, apa makna hidup sebenarnya dan untuk apa kita hidup di dunia ini? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut untuk apa kita hidup di dunia, bertujuan surga atau neraka, versi dari Magenta Islam. Hidup adalah ibadah. Hidup kita di dunia akan menentukan hidup kita di akhirat nanti. Artinya, kita tidak bisa sembarangan menentukan makna hidup berdasarkan konsep yang tidak jelas asalnya. Jika kita salah dalam memaknai hidup ini sahabat beriman, kemudian kita hidup berdasarkan makna yang salah itu, maka sudah bisa ditebak ke arah mana kita akan kembali, yaitu akhirat yang pedih dan penuh sisaan, yaitu neraka. Pada intinya sahabat beriman, arti hidup dalam Islam ialah ibadah. Keberadaan kita di dunia ini tiada lain tiada bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Makna ibadah yang dimaksud tentu saja pengertian ibadah yang benar. Bukan berarti hanya sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tapi ibadah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam Al-Quran pun telah dijelaskan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Maka berlomba-lombalah dalam hidup untuk beribadah, karena yang pasti tempat kita kembali adalah surga dan neraka. Semua hanyalah sementara, persinggahan kita selamanya adalah alam akhirat, yaitu ingin kembali ke dalam surga ataukah kembali ke dalam neraka. Siapa yang mampu menduganya? Hidup adalah ujian. Hidup di dunia ini sangatlah kompleks, meskipun sikapnya hanya sementara, namun kesengsaraan atau kebahagiaan hidup dan kekal di akhirat ditentukan oleh kehidupan di dunia. Saking kompleksnya, dalam Al-Quran kata al-hayatu atau hidup disebutkan sebanyak 191 kali. Dalam Al-Quran pun diterangkan, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Maka sahabat beriman, semua itu merupakan ujian bagi kita. Akankah kita terbawa dengan nikmatnya dunia, ataukah kita mampu untuk terus berusaha memperbaiki diri agar nikmat akhirat kita raih di akhir nanti? Karena sahabat beriman, nikmat surga tidak bisa kita dapatkan hanya dengan bersenang-senang tanpa perjuangan. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hidup di dunia hanya sementara. Hidup di dunia memang hanya sementara sahabat beriman, karena pada akhirnya kita akan kembali pada pangkuan Sang Kuasa. Dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 39 Allah berfirman, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Mengingat hal tersebut, maka bisa dimengerti kenapa kita sebagai muslim yang meyakini kebenaran semua informasi yang datang dari Allah Ta'ala harus mengisi kehidupan ini sesuai dengan ajaran agama.
karena hanya orang-orang yang hidup di dunia ini di bawah tuntunan dan petunjuk agama sajalah yang akan mendapat ampunan Allah dan keridhoannya di akhirat kelak. Selain itu akan mendapat azab yang keras darinya. Oleh karena itu, sahabat beriman, setiap mukmin diperintahkan untuk beramal dan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya semasa hidup di dunia. Hari demi hari yang dilalui harus semakin baik dan berguna bagi kehidupan di akhirat. Jika manusia hanya menyibukkan dirinya untuk kepentingan dunia sementara, maka mereka benar-benar menjadi orang yang rugi di akhirat nanti. Karena itu, dalam banyak ayat Al-Quran manusia diingatkan agar senantiasa mempersiapkan bekal di kehidupan dunia yang singkat ini untuk kebahagiaan hari esok di akhirat nanti. Ini semua memberikan gambaran kepada kita tentang cara memaknai hidup secara Islam dan di bawah panji-panji ajarannya yang hanif. Sehingga manusia tercipta dari kehidupan yang bernuansa permainan, perhiasan, senda gurau, dan sikap berbangga-bangga yang merupakan perbuatan sia-sia dari perbuatan setan. Untuk apa kita hidup bahagia di dunia ini, sahabat beriman, dan lalai dengan urusan agama, kemudian mati masuk neraka? Betapa pedihnya hidup kita akhirnya nanti. Maka bukankah lebih baik kita mendekat pada Allah Ta'ala agar bahagia dapat kita rasa nantinya? Merupakan suatu keharusan mutlak bagi setiap muslim untuk menjalin hubungan baik dengan Allah Ta'ala, sehingga setiap muslim akan merasa dekat dengannya. Bila hubungan itu sudah terasa dekat, maka dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapi, seorang muslim akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perasaan ini sudah tertanam pada jiwa manusia, maka dia tentu tidak berani menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Kehidupan di akhirat lebih baik dibanding kehidupan di dunia. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka pastilah pencipta itu pasti memiliki alasan, tujuan, dan dalam menciptakan kita ini. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui tujuan Tuhan bagi keberadaan kita selama ini. Islam adalah respon terhadap pencarian manusia akan makna. Tujuan penciptaan bagi semua pria dan wanita selama ini adalah untuk mengenal dan menyembah Tuhannya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14, kita dijadikan indah berpandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Maka kita haruslah percaya bahwa hidup terbaik sahabat beriman yang harus kita raih nantinya adalah kehidupan akhirat kita. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang paham untuk apa hidup di dunia ini. Sadar atau tidak sahabat beriman, kehidupan di dunia ini adalah kesempatan satu-satunya, namun sekaligus juga terakhir kalinya. Memang sebentar, tetapi menentukan keadaan kita selama-lamanya. Sungguh setiap detik yang berlalu tidak akan pernah mampu kita ulang lagi. Kepastiannya adalah kita akan hidup di akhirat selama-lamanya. Sementara waktu untuk mengumpulkan bekal di akhirat terlalu sebentar. Lantas bisakah main-main? Sahabat beriman, sekali gagal dalam kesempatan yang sebentar maka akan gagal selama-lamanya. Ingat, menyesal di akhirat tidak akan pernah ada guna. Kalau ingin menyesal, sekarang mumpung hidup masih ada. Pilih surga atau neraka. Manusia akan mengalami dua kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Ketika dunia sudah terlewati dan kita mati, maka akhirat adalah jawaban selanjutnya nanti. Arti akhirat ialah panjang, dan memang sahabat beriman, kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang. Dalam menjelaskan hal ini kita menemukan adanya perbedaan dalam Al-Quran, yakni ada yang menyebutkan bahwa satu hari hidup di dunia sama dengan 10.000 tahun hidup di neraka. Ada juga yang menyatakan bahwa satu hari hidup di dunia sama dengan 50.000 tahun hidup di akhirat, yang pada artinya semua kehidupan di akhirat memanglah lama.
Maka memilih masuk surga atau neraka semua tergantung perbuatan kita ketika hidup di dunia. Tidak satu manusia pun yang tahu kita akan berpulang ke arah mana. Hanya saja Allah dan Rasul-Nya telah memperingati kita akan perbuatan buruk yang mengarah pada neraka, dan perbuatan baik akan membawa kita kembali ke surganya. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah kalian ragu sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.